Seperti biasa, ketika kita atau tim nasional kita mencapai prestasi tertentu, yang sangat menarik kemudian kita saksikan adalah eh, bagaimana reaksi dari tetangga kita, ya, dari negara yang satu di antara 3 warganya mengidap gangguan jiwa, alias kalau di menurut prudensial itu disebutkan mental disorder, ya. Yang menarik kenapa? Karena mereka itu sebenarnya bukan saingan kita lagi untuk saat ini, ya, dari manapun saingan kita, tapi masih merasa saingan. Padahal untuk kondisi sekarang ini malah kita pun lucu membayangkan kalau tim nasional kita seperti yang diperkuat oleh Martin Paes, ya, kemudian Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Tom Haye itu harus bermain dengan Grand Jepun KW3 gitu ya. Kita aja males nontonnya, nggak ada gregetnya, nggak ada nggak ada unsur kejutan lagi gitu, karena hasil itu sudah hampir pasti gitu, nggak akan meleset gitu. Ya itu udah nggak ada kejutan gitu ya. Sama seperti ketika Indonesia umpamanya berhadapan dengan Brunei yang dulu itu, yang kita tunggu itu berapa gol yang bisa dimasukkan gitu. Jadi nggak ada lagi unsur kejutannya. Orang pun malas nonton ke stadion. Nah kalau dulu ketika kita masih lemah, iya ya itu menarik, disebut sampai derby ASEAN gitu kan, derby serumpun segala macam menurut mereka. Dan ketika mereka sedikit aja lebih kuat dari kita dulu, kita nggak diundang ke turnamen piala giveaway-nya mereka. Alasannya kita itu belum level untuk kelas mereka, belum level Asia. Sombong amat. Tim kita katanya pada saat itu, jadi mereka mengundang Vietnam, Thailand gitu, kita nggak. Nah ketika sekarang mereka mengemis-ngemis, ya levelnya itu terlalu jauh gitu. Indonesia dengan Malaysia sekarang ini terlalu jauh, meskipun di ranking FIFA itu baru terpisah 2 anak tangga gitu, tetapi levelnya kita itu sudah berimbang permainan kita itu dengan 50-an FIFA gitu. Sekarang ini betul-betul mereka itu udah jauh di bawah levelnya tim nasional Indonesia. Ya ini bukan kita mau sombong, tapi realitasnya memang seperti itu. Sekarang ini memang masih ada ya, kita tunggu-tunggu pertandingan di AFF ya, dalam skala AFF ini tetap tim dengan seragam utama itu merah dengan tim dengan seragam utama kuning. Tapi kuning kali ini bukan lagi kuningnya Malaysia ya, atau Harimau Malaya atau Trio Macan KW3. Trio Macan Grand Jepun KW3 untuk sekarang ini, untuk yang kita harapkan derby. Tetapi Indonesia dengan Australia yang sama-sama di AFF sekarang gitu. Jadi kalaupun harus dibuat piala AFF itu harus dibagi 2 sebenarnya ya. Jadi di sana itu Malaysia kelasnya itu dengan ya nanti mereka bertanding dengan Laos, Kamboja, Timor, juga Brunei, dan Brunei juga luar biasa hebat untuk sekarang ini ya, untuk ukuran mereka, dan itu kita dukung sekali karena di kualifikasi untuk ikut ke prakualifikasi Piala Asianya seperti kita dulu yang lakukan dengan Taipei ya waktu itu. Dulu kita sebelum bisa masuk ke kualifikasi Piala Asia yang di Kuwait itu kita kan sebelumnya harus melawat ke Taipei dulu karena ranking kita sangat rendah. Itu yang dilakukan Brunei sekarang. Mereka bertanding melawan Makau dan hasil menang 2 kali, yaitu mereka mendapat 25 poin dan melonjak 7 posisi di ranking FIFA. Jadi selamat untuk Brunei, tetangga kita yang saling menghormati dengan kita, yang nggak pernah rese. Kita dukung, semoga terus sepak bolanya berkembang. Nah kembali ke Malaysia, ini yang kuning yang lain. Itu saat ini betul-betul cuma mereka sendiri yang merasa bersaing dengan kita sebenarnya ya. Cuman kalaupun mereka bersaing, ya untuk kita nggak menarik juga dikomentari ya dari sisi persaingan mereka. Tapi seperti saya katakan, itu mereka seperti datang menyodorkan kepala gitu untuk kita tampol-tampol kayak begitu, untuk kita sentil-sentil gitu. Nah itu menarik gitu. お前はもう死んでいる。
Begitu juga dengan komentar mereka setelah kita kemarin menahan seri Arab Saudi dan juga Australia. Yang kita lihat itu kelucuan-kelucuannya aja gitu ya. Jadi nggak perlu kita seriusin komentar mereka itu, oh Malaysia begini-begini, karena yang high level lah. Masa anak TK ngajak berantem anak SMA gitu kita seriusin? Ya enggak, ditampol-tampol aja kepalanya. Sekarang ini posisi kita dengan Malaysia itu seperti itu ya. Jadi kita ini sekarang belum sangat hebat, Indonesia enggak, kita belum sangat hebat karena di Asia pun kita bersaing, tapi belum bisa kita katakan bahwa tim kita itu udah lebih hebat dari Arab Saudi, udah lebih hebat dari Australia, enggak gitu. Cuman kita sudah ada di circle itu faktanya ya. Kita udah ada di circle Arab Saudi. Sekarang kalau berbicara kita tentang persaingan sepak bola, ini gimana nih gitu. Kalau kita kesel pun, kita keselnya sekarang sama Arab Saudi, keselnya sama Australia gitu. Yang rese-resenya gitu, nggak level lagi. Itu untuk keselnya sama Malaysia misalnya. Kalau secara tim bola gitu. Tapi kalau yang lain-lain masih boleh lah. Nah, jadi kalau di dalam komentar ini pun, jadi yang kita lihat itu ya kelucuan-kelucuan mereka aja gitu. Nggak usah kita bandingkan tim kita dengan tim mereka. Memang udah nggak bisa dibandingkan lah di tim mereka gitu. Nah, kelucuan-kelucuannya misalnya seperti ini ya. Jadi media-media mereka. Jadi kita maklum sekarang ini kenapa di sana itu bukannya makin membaik, tetapi makin parah dan makin banyak kayaknya itu pengidap gangguan jiwa ini ya, atau mental disorder kalau menurut bahasanya prudensial itu. Karena media mereka sendiri pun melepaskan atau seperti apa ya, seperti menjauhkan masyarakat Malaysia ini juga pecinta bolanya itu dari realitas gitu ya. Jadi mereka itu menyampaikan realitas semu kepada masyarakatnya. Contohnya seperti ini di media makan bola, kita lihat bagaimana mereka membuat tajuk berita kita menahan seri Australia ya dengan Korea Utara yang berhasil menahan seri Qatar ya. Nah, di situ Australia posisinya posisinya itu di ranking 24 dunia dan kita itu di ranking 133 pada saat itu. Nah, ketika kita menahan seri Australia 0-0 itu, bagaimana makan bola media Malaysia itu yang nggak tahu malu juga sih. Dia itu selalu berusaha mencari keburukan Indonesia gitu ya, sisi negatifnya Indonesia. Tapi mereka buat juga makan bola Indonesia gitu, medianya di sini. Jadi mereka itu dipoyok di lebok kata orang Sunda. Mereka itu jelas-jelas sangat bersikap negatif lah ya, mencari-cari keburukan Indonesia gitu. Tapi mau cari makan juga di Indonesia gitu. Jadi menjelek-jelekan Indonesia, begitu membuat berita-berita tendensius terhadap Indonesia, tetapi nggak mau rugi juga gitu. Pasar Indonesia yang begitu besar untuk sepak bola ini, mereka buat juga makan bola Indonesia gitu. Jadi hal yang tidak tahu malu seperti itu memang nggak bisa kita temukan di tempat lain di dunia, hanya di Malaysia ya. Urusan nggak tahu malu dipoyok di lebok ini ya contohnya Jawa dihina-hina, kemudian Borobudur itu karya Melayu juga. Itu hanya ada di Malaysia ya, dan orang Sunda memang tepat sekali membuat istilah itu dipoyok di lebok, suka banget saya istilah itu. Nah, makan bola ini begitu dia buat. Lihat bagaimana ketika Indonesia berhasil menahan seri Australia di ranking 24, mereka beritakan rekor buruk 43 tahun Indonesia berterusan gitu. Jadi apa yang dia soroti ketika kita berhasil menahan seri Australia itu peringkat 24 dunia, ketika tim dengan peringkat 133 FIFA berhasil menahan tim dengan peringkat 24 FIFA. Media Malaysia ini membuat tajuk rekor 43 tahun Indonesia berterusan. Jadi rekor kita tidak pernah menang melawan Australia selama 43 tahun itu berlanjut gitu. Kita masih belum bisa mengalahkan Australia, tim 24 dunia ini. Jadi itu yang disorot oleh Malaysia ya. Jadi seperti itu memang bagaimana media itu membentuk persepsi publik. Benar yang dikatakan itu benar gitu, tapi maksudnya yang menariknya itu yang dia sorot adalah sisi kita belum bisa mengalahkan Australia gitu ya. Sisinya kita belum bisa mengalahkan itu selama 43 tahun dan itu masih kekal gitu. Nah, inilah Malaysia ya. Jadi
Itu yang membentuk persepsi masyarakat mereka ya, yang mengidap waham kebesaran tadi, merasa wah kecil gitu. Sementara itu yang mereka angkat bagaimana ketika mereka melawan Lebanon ya, tim papan bawah lah di negara Arab itu. Itu yang mereka angkat. Malaysia akhiri rekor buruk 25 kali kalah dengan tok Arab ya. Jadi mulai dari Arab Saudi sampai Lebanon itu mereka kategorikan dalam satu entitas tok Arab gitu ya. Tok Arab gitu. Jadi di dalam bagaimana mereka menyampaikan ke penduduknya itu seolah-olah menang melawan Lebanon itu sama aja nilainya dengan menang lawan Arab Saudi, karena sama-sama tok Arab gitu, sama aja dengan menang lawan Irak, sama aja menang lawan Jordania gitu, dan yang lain-lain. Itu nggak ada hoax yang disampaikan tuh, tapi pilihan yang berita yang mereka sampaikan ke masyarakatnya itu yang membuat masyarakatnya itu mengidap gangguan jiwa bukan semakin membaik, tetapi semakin parah ya karena itu ya. Dan kenapa medianya juga membuat berita seperti itu? Karena mereka tahu, karena berita-berita yang membuat mereka terlihat kecil itu tidak akan laku di sana. Di Malaysia itu tidak akan dibaca oleh orang mereka. Mereka harus membuat berita itu yang membuat pencapaian Indonesia itu terlihat kecil, dan pencapaian mereka yang sebenarnya nggak ada apa-apa itu terlihat besar. Makanya kita lihat kemarin begitu luar biasanya pemberitaan tentang mereka berhasil menjadi juara dari Piala Giveaway yang 13 kalinya itu sedemikian besar, seolah-olah itu mengalahkan keberhasilan tim lain itu melewati fase pra-Piala Dunia ronde ketiga ini ya. Garing. Dan itulah sebabnya kita lihat mereka itu kekal hidup di dalam alam delusi. Sekali lagi, pada saat ini kita sama sekali tidak ada lagi di dalam level membicarakan persaingan sepak bola kita melawan Malaysia ya. Kalaupun kita membalas Malaysia sekarang ini ya dalam rangka komedi aja, lucu-lucuan, karena memang nggak ada yang